Oke, kali ini kita akan coba untuk melakukan instalasi Debian pada VirtualBox. Jadi langkah pertama yang harus disiapkan yaitu ISO dari Debian 8.10. Di sini sudah disiapkan. Nah, ini ada 3 DVD 1, 2, dan 3. Tapi untuk instalasi pertama yang dipakai adalah instalasi Debian 8.10.AMD 64 DVD 1. Yang langkah pertama yaitu membuat mesinnya dulu. Nama ini digunakan untuk memberi nama pada Debian. Misalkan Debian SMK namanya. Kemudian tipenya Linux, versinya Debian 64 bit. Kemudian next. Nah, ini adalah RAM yang dipakai pada virtual machine. Ini menyesuaikan. Untuk Debian sendiri ada dua. Ada yang berbasis teks atau CLI dan berbasis GUI. Debian yang berbasis CLI cukup menggunakan RAM 512 Mbps. Namun untuk penggunaan Debian yang menggunakan GUI itu bisa stabil dengan RAM yang 1024 atau 1 GB. Baik, kita akan menginstal Debian yang menggunakan GUI untuk mempermudah dalam pembelajaran, yaitu kita menggunakan RAM sebesar 1024 Mbps. Next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pilih yang create virtual hard disk now. Ini di next saja. Dynamically allocated. Next. Nah, di sini ini 8 GB ini adalah partisi untuk penyimpanan. Kalau yang tadi itu RAM, ini adalah untuk penyimpanan hard disk pada Debian 8. Dan di sini bisa disesuaikan. Jika ingin menambahkan, tinggal diarahkan ke kanan atau diarahkan ke kiri. Nah, di sini misalnya penyimpanannya hanya cukup 8 Mbps. Sorry, 8 GB. Next saja. Nah, tampilan seperti ini sudah selesai, namun belum bisa digunakan. Kita harus men-setting dulu di sini. Klik kanan, setting, atau bisa klik dari sini. Setting, kemudian di storage, diklik storage, diklik bagian empty. Nah, di sini kita harus memasukkan Debian di W1 yang tadi. Karena belum ada, kita cari, masukkan Debian di W1. Kalau sudah di open, nah kemudian di bagian network itu di adapter 1 dipilih yang host only adapter, kemudian advance-nya yang deny allow all. Kalau sudah di oke. Nah, sampai sini virtual machine sudah bisa dijalankan. Bisa diklik kanan start atau dari tombol start yang ada di sini. Nah, ini ada tampilan awal pada saat menu mulai instalasi. Bisa diinstal grafik ataupun install secara CLI. Nah, untuk mempermudah, saya coba install grafik. Ini tampilannya dengan ada grafis. Nah, seperti tampilannya. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan dalam proses instalasi. Diminta untuk memilih bahasa. Kita bisa menyesuaikan. Kalau bingung menggunakan bahasa Inggris, untuk pembelajaran lebih enaknya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian continue. Nah, di sini kita ditanyain untuk memilih bahasa, apakah kita yakin untuk menggunakan bahasa yang telah kita pilih tadi atau tidak. Kita pilih ya, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah lokasi zona waktu yang mau kita pakai. Karena kita ada di Indonesia, berarti pilih negaranya adalah Indonesia. Menyesuaikan. Nah, kemudian tombol atau keyboard yang dipakai. Nah, untuk keyboard yang dipakai sesuai dengan sama seperti instalasi pada
Windows, jadi kita menggunakan keyboard Inggris Amerika. Next. Kita tunggu sebentar, tunggu sampai proses instalasinya berjalan. Nah, di sini konfigurasi otomatis telah dijalankan. Pertanyaannya, lanjutkan tanpa merubah. Ya, lanjutkan. Nah, di sini karena kita nanti akan mengatur IP secara otomatis, jadi kita tidak perlu mengatur secara manual di sini. Pilih saja menu jangan mengatur jaringan saat ini, karena kita belum masuk ke jaringan. Ini untuk nama Debian-nya, kita kasih nama seperti yang namanya di awal tadi, Debian SMK. Nah, ini adalah kata sandi root untuk masuk ke dalam super user Debian, atau kalau di Windows itu adalah bagian menu administrator. Jadi untuk memudahkan alamat rootnya, kata sandi rootnya ini bisa menggunakan kata sandi root. Ini menandakan bahwa untuk masuk ke bagian administrator kita menggunakan kata sandi root. Nah, di sini adalah nama lengkap pengguna baru. Jadi selain administrator harus dibuat juga untuk pengguna barunya, si usernya. Di sini dibuat dengan SMK 9 UDL. Pengguna barunya. Kemudian lanjutkan. Ini adalah nama pengguna yang tadi. Nah, di sini adalah kata sandi untuk pengguna baru. Jadi kata sandi ini untuk login agar dapat masuk ke dalam tampilan dari Debian, bukan masuk ke dalam super user. Ini hanya untuk masuk ke dalam desktopnya Debian. Simpel saja, cuma 3 digit untuk passwordnya. Jadi diulang 2 kali. Yang pertama adalah kata sandi, kemudian ini adalah verifikasi dari kata sandi yang di atas ini tadi. Baik, lanjutkan. Nah, di sini zona waktu untuk Indonesia ada 3, WIT, WITA, dan WIT. Sesuai dengan lokasi kita, karena kita ada di Lampung, jadi kita adalah waktu Indonesia Barat. Lanjutkan. Di sini untuk pemula, pemilihan partisi harddisk kita gunakan terpadu menggunakan seluruh harddisk. Nanti untuk yang bawah ini kita bahas di video selanjutnya. Nah, baik, ini adalah total harddisk yang ada kita setting di awal tadi. Nah, kemudian semua jadi satu partisi. Jadi cuma ada, kalau di Windows itu cuma ada partisi C saja. Tidak ada D dan tidak ada yang E, hanya sistemnya saja. Baik, nah sini setelah dibagi, yaitu primer inilah tempat partisinya, siap adalah sistem juga. Nah, kita selesai partisi. Nah, di sini pertanyaannya, tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk. Karena kita sudah dipartisi, kita simpan perubahan yang tadi itu. Biar tunggu proses sampai selesai. Ini adalah proses pemasangan sistem dasar, instalasi. Nah, sampai sini kita ditanya, kan tadi kita instalnya pakai DVD 1. Jadi kita tanya apakah untuk pindahan DVD lainnya. Tidak, karena nanti kita untuk penambahan DVD yang 2 dan 3 kita tambahkan secara manual dan untuk menambah repositorinya. Jadi di sini kita pilih tidak dan lanjutkan. Nah, jaringan mirror ini ada jaringan penambahan
repository secara online. Kita tanya, karena tadi kita ada 3 DVD, jadi penambahannya tidak perlu online. Jadi kita untuk penambahan paket yang mau dipakai selama praktikum, kita ditambahkan secara offline atau menambahkan repositorinya nanti di akhir instalasi. Jadi di sini adalah tidak. Jadi kembali harus nunggu proses instalasi selesai. Nah, kemudian ada tampilan baru seperti ini. Nah, kita di sini ditanya partisipasi dalam survei penggunaan Debian. Nah, kita pilih ya, menggunakan Debian. Nah, pentingnya di sini yaitu memilih paket mana yang akan diinstal. Debian desktop ini kalau ini di unchecklist, artinya Debian tidak ada tampilan desktop, hanya tampilan command line atau CLI. Seperti tampilan kalau di Windows itu hanya tampilan seperti command prompt. Kalau di unchecklist, kalau di checklist seperti ini, nanti Debian-nya punya tampilan desktop. Kemudian perkakas sistem standar ini nggak boleh dihilangkan karena dia adalah paket dari Debian. Lanjutkan next. Memasang bootloader group pada master boot record, dipilih ya. Kemudian diminta untuk memasukkan harddisk yang sudah dipartisi tadi. Tunggu kembali biar untuk proses selesai. Nah, sampai sini misalnya setelah selesai, kita tinggal dipilih lanjutkan. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai, maka akan merestart ulang dan tampilan desktop pada Debian 8. Sampai sini seharusnya proses instalasi sudah selesai. Sampai tampil halaman login, nanti untuk masukkan password dari user yang telah dibuat tadi. Sampai sini ada tampilan dari user dan kita masukkan sandi untuk user yang telah dibuat tadi. Setelah sudah selesai, Debian sudah bisa digunakan untuk praktikum. Ini adalah tampilan dari Debian 8.10.